Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arbi Adin, NPM 224111189 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Jenis-jenis kerjasama dalam bisnis. Yang pertama, kerjasama vertikal. Proses kerjasama antara perusahaan yang berada pada tingkat yang berbeda dalam saluran distribusi. Yang kedua, kerjasama horizontal. Kerjasama terjadi antara perusahaan sejenis yang memiliki tujuan dan kegiatan yang sama. Yang ketiga, kerjasama gabungan. Perusahaan melebur sumber daya untuk menciptakan entitas baru dan memperoleh keuntungan bersama. Selanjutnya, manfaat kerjasama dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, meningkatkan keahlian. Melalui kerjasama, perusahaan dapat saling belajar dan berkembang dalam bidangnya. Yang kedua, penghematan biaya. Kerjasama biasanya membagi beban biaya antar perusahaan seperti distribusi dan pemasaran. Yang ketiga, peningkatan inovasi. Kerjasama memungkinkan perusahaan untuk berbagi ide dan penemuan guna menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk memastikan kerjasama yang harmonis. Yang kedua, kepercayaan yang kuat. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam kerjasama bisnis yang berhasil. Yang ketiga, kebersamaan. Keselarasan nilai, visi, dan tujuan antar perusahaan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, tantangan dalam menjalankan kerjasama. Yang pertama, ketidakcocokan budaya. Perbedaan budaya organisasi dapat menjadi tantangan dalam berbentuk kerjasama yang efektif. Yang kedua, koordinasi yang kompleks. Memastikan keselarasan dan koordinasi antara dua perusahaan yang bekerja sama dapat menjadi rumit. Yang ketiga, penguasaan risiko. Keberhasilan kerjasama bisnis tergantung pada kemampuan dan dalam mengelola risiko yang muncul. Selanjutnya, strategi dalam menjalani kerjasama bisnis yang efektif. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang jelas dan transparan membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua, penyusunan kontrak yang tepat. Kontrak yang spesifik dan menyeluruh membantu mengatur kewajiban dan hak setiap pihak. Yang ketiga, budaya kolaborasi. Mendorong kolaborasi aktif antara tim dari kedua perusahaan untuk menghasilkan sinergi yang optimal. Selanjutnya, contoh-contoh kerjasama bisnis yang sukses. Yang pertama, Starbucks dan Spotify. Kerjasama ini memungkinkan pelanggan Starbucks untuk memilih lagu yang diputar di kedai menggunakan aplikasi Spotify. Yang kedua, Apple dan Nike. Kerjasama ini menghasilkan Apple Watch dan aplikasi Nike Plus yang memungkinkan pelanggan melacak aktivitas olahraga mereka. Yang ketiga, McDonald's dan Coca-Cola. Dua merek ikonik ini sering kali melakukan promosi dan kampanye bersama memperkuat keduanya. Selanjutnya, kesimpulan dan poin-poin penting. Yang pertama, selalu mempertimbangkan manfaat dan tantangan dari kerjasama bisnis sebelum menjalankannya. Yang kedua, memiliki strategi yang efektif dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk keberhasilan kerjasama bisnis. Yang ketiga, jangan takut mencoba kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki visi dan nilai yang serupa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.